Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setiap pagi. Yang hari ini kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat yang kelima, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang artinya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya. Ayat ini sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, karena memang ayat ini adalah sirrul Quran, ya, adalah inti daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau dibuat ringkasan, ya, maka dapat diringkas dalam surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu kalau diringkas intinya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Saking pentingnya ayat ini, maka Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsirnya mengatakan bahwa nakhussuka bil ibadah min tauhidin, ya, wa ghairi huwa natlubul ma'unah alal ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi maksudnya kita hanya mengkhususkan ibadah itu kepada Allah dengan bertauhid dan lainnya. Kami memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam beribadah dan untuk urusan yang lainnya. Jadi ibadah dan mohon pertolongan itu hanya khusus untuk Allah, tidak untuk yang lain. Kecuali pada pertolongan-pertolongan yang sifatnya manusiawi, bukan yang bersifat uluhiyah, ya. Tapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang paling kecil, ya, semuanya itu tidak lepas dari maunah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun tidak secara saklek, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan wilayah ikhtiar untuk manusia, tetapi ikhtiar manusia yang berangkat dari kekuatan manusia itu sendiri itu juga berawal dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya itu berawal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai inti dari segala inti kehidupan ini. Maka dapat kita ambil beberapa intisari dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yang pertama adalah ibadah itu hanya kepada Allah. Ini adalah penafian kemusyrikan. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh sama sekali melakukan kemusyrikan, ya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, ya, perbuatan atau keyakinan, gitu. Meyakini selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah itu adalah kemusyrikan. Bersujud kepada selain Allah itu juga kemusyrikan, ya. Kemudian mengungkapkan, menyebut Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu sebagai sebuah keyakinan itu juga kemudian kemusyrikan. Ya. Nah, maka dalam segala bentuk ibadah itu tidak diperkenakan, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ya. Apalagi ibadah mahdhah, salat, ya, itu ya hanya kepada Allah, puasa itu hanya untuk Allah, zakat itu hanya untuk Allah, atau ibadah-ibadah ghairu mahdhah, menuntut ilmu itu pun hanya diniatkan untuk Allah. Kemudian bekerja itu harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang
agar semuanya itu menjadi kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ayat ini adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keesaan Allah itu mutlak, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengaku Tuhan selain Allah, maka pasti itu dusta. Maka dahulu Firaun mengaku Tuhan, yaitu adalah kedustaan. Namrud mengaku Tuhan, itu adalah sebuah kedustaan. Atau mungkin ada yang lain yang mengaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kekuatan-kekuatan yang dia miliki, ya maka itu sungguhnya tidak akan mungkin gitu. Maka nanti di akhir zaman ada ya Dajjal yang akan mengaku Tuhan, itu pun sebuah kedustaan. Maka Dajjal itu disebut Al-Kadzab ya, sebagai pendusta. Karena apa? Karena dia akan selalu melakukan kedustaan dalam hidupnya gitu. Mengaku Tuhan yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, tapi dia sendiri mati. Nah, logika-logika ketuhanan, logika-logika keesaan itu harus dipahami oleh kita semuanya supaya kita itu tidak terjebak kepada iming-iming yang bisa menyebabkan kita itu melakukan kemusyrikan. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ayat ini adalah meminta tolong itu kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Jadi pertolongan ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sakit misal, kita mungkin minta tolong kepada dokter, tapi itu adalah pertolongan yang bersifat insaniyah, kemanusiaan, ya. Bukan uluhiyah. Tetapi keyakinan bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib. Kita tidak boleh ketika datang ke dokter kemudian meyakini yang menyembuhkan kita adalah dokter. Itu adalah sebuah kesalahfatalan gitu ya. Kemudian kita ingin seorang anak yang pengen belajar ya, orang tua ingin menyekolahkan anaknya gitu. Kemudian dibawa ke sekolahan, dia tidak boleh kemudian meyakini bahwa anaknya pintar itu ya karena sekolahan itu. Ya, tapi dia harus meyakini bahwa yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ akan ada kepasrahan. Kita bekerja juga tidak boleh bergantung kepada ikhtiar kita. Yang bisa memberi rezeki itu hanya Allah. Nah, disinilah kemudian iya karena butuh, iya karena nasta'in. Jadi kita diawali dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai salah. Memang kita harus wajib ikhtiar. Kita wajib ikhtiar. Ya. Apapun itu. Bahkan seberat apapun masalah kita. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah disebut. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Bahwa kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua pertolongan, bantuan, bimbingan itu Allah, walaupun melalui perantara yang lain. Dulu ada cerita Nabi Musa ketika sakit gigi ya, ketika sakit gigi. Kemudian dia mohon sama Allah untuk disembuhkan. Kemudian Allah nyuruh Nabi Musa makan rumput gitu kan, ada rumput ya, daun gitu. Yang kemudian ketika dimakan beliau itu kemudian sehat sakit giginya. Nah, suatu hari kumatlah sakit giginya itu. Kemudian ketika dia langsung makan rumput itu tidak sembuh. Kemudian dia protes sama Allah, ya Allah kenapa aku makan rumput ini tidak sembuh? Jawaban Allah SWT sederhana. Dulu kamu ketika sakit itu minta sama aku. Ya, maka aku berikan ikhtiar kamu untuk makan rumput itu. Nah, hari ini kamu ketika sakit tidak minta sama aku, tapi langsung makan rumput. Keyakinanmu sudah berubah. Nah, disinilah kemudian pertolongan Allah SWT itu berbeda, karena keyakinannya berubah. Jadi manusia itu tidak bisa kemudian lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang kemudian pengen anaknya itu soleh, ya harus mohon pertolongan kepada Allah. Jangan yakin kepada guru, jangan yakin kepada yang lain. Semua itu hanya berawal dari sebuah ikhtiar. Ya, ikhtiar. Tapi semua kembali kepada Allah. Disinilah kemudian fungsi tauhid itu. Nah, maka
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini akan menyelamatkan kita. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, ya. Kita tingkatkan permohonan kita kepada Allah dan kita tauhidkan diri kita sebaik-baiknya. Ya, karena ini adalah inti dari segalanya. Itu mungkin untuk pagi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.